Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, Shalom. Shalom. Ibadah kita hari ini dikoordinir oleh Resor 45 dan yang menjadi tuan rumah adalah BNKP Jemaat Depok. Sebelum kita memulai ibadah ini, saya mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk saat teduh sejenak. Selesai. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita mau datang di hadapan Tuhan. Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan, untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan hari ini, untuk meninggikan namanya yang kudus, untuk bersorak bersuka cita. Mari saudara-saudara, kita bernyanyi memuji nama Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Mari dengan sungguh-sungguh menyanyikan pujian ini di hadapan Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari Bapak Ibu, mari kita terus meninggikan namanya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Bapakku, Kita memuji Dia, membesarkan namanya yang kudus. menyembahmu di sini. Katakan ku percaya. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat,
ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, Nyanyi ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kasih, kami berhimpun kini dan di sini, mengucap syukur dan terima kasih sebab Engkau penolong dan pelindung kami. Engkau setia, kudus dan kekal. Ya Allah, karuniakanlah kami iman, supaya kami beribadah kepadamu saja. Janganlah biarkan jemaatmu menyadarkan pengharapan kepada dunia ini. Namun sadarkanlah kami bahwa Engkaulah satu-satunya penyelamat dan pembebas. Allah yang mengasihi kami. Tolonglah kami dan tuntunlah kami di jalan dan kebenaran kehidupan kekal. Karena kasih-Mu dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Masih tetap berdiri, marilah kita bersorak bagi nama Tuhan. Mari kita meninggikan namanya yang kudus. Kita bernyanyi dari pujian Dialah Raja. Mari kita bertepuk tangan. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan pada hari ini. Kita mau katakan bersyukurlah kepada-Nya. Sambil bertepuk tangan. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Katakan agunglah. Agunglah kebangkitan-Mu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Amin. Saudara-saudara, kita terus memuji Tuhan. Kita terus bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Kita terus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sekali lagi kita mengangkat pujian ini. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Katakan agunglah. Agunglah kebangkitan-Mu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu,
kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Saudara-saudara, kita terus bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Mari kita terus memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita terus meninggikan namanya. Haleluya. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Jemaat silakan duduk. Untuk mengenal diri kita sebagai cermin dalam kehidupan kita, kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran 16, ayatnya yang keempat sampai 12. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang keenam, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu, berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lalu kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang, dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat di hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk merespon kebenaran firman Tuhan ini, mari kita bernyanyi di hadapan Tuhan. Kita mengangkat pujian, karya terbesar. Sambil kita mempersiapkan hati kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan,
untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapannya. Kita mengatakan karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Saya mengundang semuanya bangkit berdiri. Kita terus menyanyikan pujian ini bagi Tuhan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sambil membuka hati di hadapan Tuhan pada saat ini. Dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus, mengaku dosa dan memohon pengampunan. Kami sering mendukakan Tuhan dengan perkataan, pikiran dan perbuatan yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami juga tidak mengasihi sesama kami. Kami sering lupa mensyukuri anugerah Tuhan, melainkan begitu mudah mengeluh dan bersungut-sungut. Kami sering menyia-nyiakan waktu,
dan berkat Tuhan untuk hal-hal yang tidak berguna. Sekarang kami datang mengandalkan kasih Tuhan dan memohon pengampunan-Mu. Kasihanilah kami dan mampukanlah kami untuk meninggalkan segala kejahatan kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal kami berdoa. Diberikan kesempatan kepada jemaat untuk berdoa di dalam hati 1-2 menit. Dengarkanlah berita pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Sebagai respon kita dan ucapan syukur kita atas segala anugerah Tuhan bagi kita, mari kita menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Dengan apa akan ku balas? Dengan sungguh-sungguh kita menyanyikan pujian ini sebagai bentuk ucapan syukur kita atas pengampunan yang telah dianugerahkan Tuhan bagi setiap kita. Katakan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Katakan, Kaulah harapanku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari sekali lagi kita mengangkat pujian ini. Kita mau katakan, Kau Allah yang setia. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan,
hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Jemaat dipersilakan duduk. Sebagai orang-orang yang telah dibersihkan, diampuni dan disucikan oleh Tuhan, kita dipanggil Tuhan sebagai anak-anak terang. Oleh karena itu mari kita mendengarkan sabdanya sebagai pelita dan penuntun dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita baca firman Tuhan dari Injil Yohanes 6 ayat yang ke-25 sampai 35. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saatnya marilah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Namun terlebih dahulu, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil mengumpulkan persembahan di hadapan Tuhan, mari kita bernyanyi Allahku dahsyat. Mari kita bersorak bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita mau katakan dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau
lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Sambil bertepuk tangan, kita terus menyanyikan pujian ini. Kita mau katakan Allahku dahsyat. Bapak Ibu Saudara, mari kita katakan dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan kemuliaan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. katakan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tibalah saatnya kita menghantarkan persembahan kita kepada Tuhan. Jemaat kami undang berdiri sambil kita menyanyikan Kidung Keesaan nomor 386, Tuhan inilah persembahan. Tuhan inilah persembahan, dari Dikaulah asalnya. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Tuhan inilah persembahan, kami antarkan dengan tulus. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur di hadapan-Mu atas semua kebaikan-Mu dan anugerah-Mu bagi setiap kami umat-Mu di Resor 45. Tuhan telah memberkati setiap kami dalam pekerjaan, dalam usaha. Tuhan telah memberkati setiap kehidupan kami. Dan hari ini
kami telah membawa persembahan kami di hadapan. Terimalah persembahan ini ya Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon anugerah Tuhan tercurah atas setiap kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Dengan segenap jiwa kita menyambut kebenaran firman Tuhan dengan bernyanyi bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turun kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. katakan ku mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita mengangkat pujian ini sambil kita membuka hati kita mau katakan, Tuhan, ini aku Tuhan, aku mau membuka hatiku di hadapan-Mu, aku siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuasa Roh-Mu, Terima kasih. ku dibaharui selalu. Katakan, jadikanku Allah, Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Aku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Kepada hamba-Nya dipersilakan. Yahobu, guten Tag, bonjour, shalom. Jemaat Tuhan yang dikasihinya, dipilihnya untuk diberkatinya,
pada kesempatan ini, sesuai dengan pesan sponsor, saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Roslina Theodora Ritonga. Itu nama kecil saya. Sekarang setelah menikah, nama saya Roslina Podiko Ritonga. Podiko adalah nama suami saya yang adalah orang Prancis sekaligus orang Swiss. Jadi dua nasionalitas. Tetapi juga sudah jadi orang Batak karena waktu kami mengadati, namanya, marganya diganti menjadi Marpaung. Perjalanan pelayanan saya di Eropa, setelah menyelesaikan sekolah Alkitab S1 di salah satu sekolah Alkitab di Jawa, saya kembali ke Medan melayani di kalangan para mahasiswa pada tahun 87. Di sanalah saya bertemu dengan Bapak Martinus Lase. Tetapi tahun 1989, bulan September tepatnya, saya diutus untuk melayani di kalangan mahasiswa internasional di Jerman. Kemudian saya menikah pada tahun 1993. Tahun ini, bulan Agustus, pernikahan kami genap 28 tahun. Sejauh itu saya rasa sudah cukup. Kemudian kita akan masuk kepada firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menjadi arahan untuk kita renungkan, untuk kita dengarkan baik-baik pada hari ini adalah diambil dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang ke-42 sampai 44. Demikian bunyinya. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam 1 kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat mengidamkan ini di depan 100 orang? Berikanlah, jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan. Orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannyalah di depan mereka, maka makanlah mereka, dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Mari jemaat, saya ajak kita masuk dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal, Allah yang hidup, Allah yang disembah, yang dilayani oleh Elisa, Allah yang sama, adalah Allah yang kami ikuti dan kami percayai. Engkau telah memberkati banyak orang dan menyatakan pemeliharaanmu dari zaman dahulu sampai sekarang
Kami minta Tuhan, biarlah Engkau juga memberkati kami hari ini melalui firman-Mu, sehingga kami menjadi kokoh, tegar di dalam mengikuti firman-Mu, hidup sesuai dengan firman-Mu, di tengah-tengah goncangan kehidupan yang sedang melanda dunia ini melalui COVID-19, virus yang sudah menghantam banyak kehidupan, menghantam banyak sisi-sisi kehidupan seperti ekonomi dan yang lain-lain. Tuhan, terima kasih. Kami percayakan jam-jam di depan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Tema yang diharapkan untuk kita renungkan hari ini adalah Allah memelihara jemaat-Nya. Jemaat Tuhan yang dikasihinya, pemeliharaan Tuhan adalah sangat nyata dan tidak perlu diragukan lagi. Sejak dahulu sampai sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kembali. Jika kita melihat di dalam Kejadian pasal yang pertama, di awal daripada Alkitab ini sendiri tertulis dengan sangat terperinci dan sangat jelas bagaimana Tuhan membuat perencanaan yang begitu sempurna di dalam penciptaan manusia. Sebelum manusia diciptakan, Tuhan terlebih dahulu menciptakan terang. Kemudian Tuhan menciptakan segala sesuatu yang kita perlukan di dunia ini. Semua gunung-gunung yang indah di Gunung Stoli. Semua lautan samudra. Semuanya itu disiapkan oleh Tuhan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Barulah pada hari yang ke-6 manusia diciptakannya. Setiap kali Tuhan menciptakan segala sesuatunya itu, Tuhan berkata, semuanya baik dan sangat amat baik. Baru setelah itu manusia ditempatkan di dunia yang indah ini. Tuhan mencintai kita. Tuhan ingin agar kita hidup damai sejahtera dan sentosa. Dan Tuhan berjalan-jalan di atas bumi, berkomunikasi dengan manusia. Tidak diberitahukan oleh Alkitab berapa lama keadaan yang indah itu berlangsung. Sayang sekali, manusia jatuh ke dalam dosa. Dan oleh karena dosa itu, menurut Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-17 dan 18, Tuhan mengutuk tanah. Dan dari tanah muncullah semak-semak duri. Hal ini semakin mempersusah manusia untuk memperjuangkan hidupnya. Tuhan berkata kepada Adam, engkau akan mencucurkan keringat untuk mendapatkan nafkahmu.
Manusia kita yang dicintainya sebelumnya cukup tinggal memetik semuanya indah, semuanya bagus, sangat amat baik. Tetapi sejak dosa, muncullah duri-duri. Maka sebenarnya saudara-saudara, duri adalah konsekuensi akibat dosa manusia. Duri dapat juga kita pakai sebagai lambang untuk menggambarkan luka atau hal-hal yang menyakitkan bagi manusia. Jika kita kena duri, maka kita akan dilukai. Hal-hal yang melukai kita, hal-hal yang menghambat kita, itulah dosa. Dosa mempersulit semua manusia dalam hidup ini. Saat ini kita diperhadapkan dengan pandemi. Pandemi COVID-19 yang menghantam seluruh bumi. Mirip seperti duri di antara pepohonan yang besar. Pandemi ini sangat halus. Kita tidak dapat melihatnya dengan mata telanjang. Tetapi karena kecanggihan teknologi sekarang ini, kita melihat bentuk daripada pandemi ini yang sebenarnya melalui mikroskop adalah juga mirip dengan duri. Sekujur tubuh daripada virus ini dihiasi dengan hal-hal yang meruncing seperti duri. Dan virus ini sangat melukai banyak keluarga, banyak menghancurkan perusahaan-perusahaan besar, menghancurkan ekonomi. Seperti kisah duri yang ada di dalam Alkitab. Pada saat tumbuh-tumbuhan di bumi ingin memilih raja, kerajaan itu tidak diberikan kepada pohon aras yang begitu gagah dan indah. Juga tidak diberikan kepada pohon ara dan pohon anggur. Melainkan akhirnya diambil alih oleh duri. Duri berkata, hati-hati, jika api datang, kalian semua akan hangus. Silakan cari di dalam Alkitab di mana itu tertulis. Duri yang bisa menghanguskan adalah juga lambang dari dosa. Hal ini bisa kita lihat, saudara-saudara, bahkan ketika Yesus disalibkan. Yesus yang kita kenal mati untuk memikul dosa-dosa kita. Yesus dijadikan terkutuk seperti tanah yang dikutuk. Pada saat dia disalibkan, para serdadu mengambil duri dan memahkotainya dengan duri. Dosa kita itu menjadi mahkota Yesus. Berbanding terbalik dengan Elizabeth, ratu dari Inggris, yang dengan bangganya bermahkotakan batu termahal di bumi, yaitu berlian. Tetapi Yesus dengan bangga memahkotakan dosa Anda dan dosa saya. Yesus bermahkota duri. Tadi kita katakan bahwa kesusahan itu muncul akibat dari dosa.
Hal yang sama saudara-saudara dapat kita lihat melalui teks ini. Elisa hidup di masa bangsa Israel sungguh jauh dari Tuhan. Elisa adalah merupakan murid daripada Elia. Elia pernah berkata, "Semua nabimu telah dibunuh, tinggal aku saja yang hidup," kata Elia. Para nabi dibunuh. Bangsa Israel meninggalkan Tuhan, meninggalkan terang Tuhan. Kemudian pada saat yang sama, saudara-saudara, Alkitab berkata di dalam Raja-Raja pasal yang 1 Raja-Raja pasal 19 mulai ayat 19 sampai 21. Di situ dikatakan Elia sedang berjalan di kota di mana Elisa sedang bekerja di penggirikan, di ladang. Di ladang Elisa ada 12 ekor lembu, dia bekerja sedang menarik lembu yang ke-12. Pada saat itulah Elia melemparkan bajunya kepada Elisa. Dan Elisa mengerti bahwa dia dipanggil. Kemudian Elisa berkata, "Izinkan saya kembali kepada orang tuaku dulu. Aku akan mencium mereka mengucapkan selamat tinggal." Di akhir dari teks itu dikatakan, Elisa memotong lembunya dan membakarnya dengan kuk atau kayu yang seharusnya menjadi alat untuk mengendalikan lembu itu. Apa artinya, saudara-saudara? Di saat di mana ada kelaparan, di mana moral sangat jahat, di situ Elisa berani mengambil keputusan untuk meninggalkan orang tuanya, meninggalkan segala kekayaannya. 12 lembu yang sedang dia pekerjakan. Dia potong lembu, dia bakar dengan kayu itu. Artinya, aku tidak akan kembali melakukan ini. Hal ini mengingatkan kita kepada murid-murid Yesus, bukan? Selalu ulangan dan ulangan. Semakin dekat kepada penyempurnaan nubuat Tuhan. Elisa meninggalkan segala-galanya mengikut Tuhan. Lalu, di 2 Raja-Raja pasal yang kedua, di situ kita melihat saudara-saudara kisah yang sangat menyedihkan juga. Setelah Elia naik ke surga, Elisa berjalan melalui kota Betel. Betel berasal dari Bait El, rumah Tuhan artinya. Anak-anak di kota yang dinamai dengan rumah Tuhan ini begitu kurang ajarnya. Mereka mengejek hamba Tuhan Elisa dengan berkata, "Botak, botak, botak." Hal ini jelas menunjukkan kepada kita bahwa keadaan orang Israel pada saat itu sungguh amat jauh dari yang sudah dipimpin oleh Tuhan melalui Musa. Di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6, Tuhan berfirman, "Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad." Dengarlah hai Israel, Tuhan itu, Yahweh itu adalah Tuhan kita dan Dia adalah Esa.
Renungkanlah itu siang dan malam. Kisah tentang anak-anak di Betel ini menunjukkan kepada kita betapa keadaan bangsa Israel saat itu sungguh jauh dari Tuhan. Mereka telah melupakan firman Tuhan di dalam Ulangan pasal yang ke-6 mulai ayat yang ke-4. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Dengarkanlah hai Israel, Tuhan itu Allahmu, Allah itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Renungkanlah itu siang dan malam, tuliskanlah itu di dahimu, lilitkanlah itu di tanganmu, kata Tuhan. Tetapi ternyata kelakuan anak-anak ini menunjukkan kepada kita bahwa mereka sudah tidak pernah mendengar firman Tuhan dari orang tua yang mendidik mereka. Namun demikian saudara-saudara, inilah keputusan daripada Elisa. Dia mengikut Tuhan. Dan karakter Elisa kita melihat di sini dari ayat yang ke-42 sampai 44 ini. Elisa sebagai hamba Tuhan menerima persembahan buah sulung. Namun hamba Tuhan ini tidak memakannya untuk dirinya sendiri. Beliau menyerahkannya, memerintahkannya untuk diberikan kepada orang banyak. Dan Elisa berkata, lakukanlah itu sesuai dengan firman Tuhan. Artinya, Elisa tahu, Elisa mendengar suara Tuhan. Elisa berkata kepada pelayannya, berikanlah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Karena firman Tuhan berkata, orang akan makan dan akan ada sisa sesuai firman Tuhan. Kata Elisa yang mengatakan sesuai firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa dia mendengar suara Tuhan. Di dalam hiruk pikuk dunia yang baru mengojek-ojeknya, mengolok-oloknya, dan di mana-mana hamba Tuhan dikejar untuk dibunuh. Tetapi Elisa mengarahkan telinganya untuk mendengar suara Tuhan. Kemudian orang pertama sebenarnya di dalam teks ini dikatakan seseorang yang berasal dari Baal Salisa. Baal itu adalah roh atau sesembahan-sesembahan ilah-ilah lain. Orang ini tinggal di kota orang yang menyembah ilah-ilah lain. Tetapi orang yang tak dikenal namanya ini dikatakan adalah orang yang berpegang kepada firman Tuhan. Dia tahu bahwa dia harus memberikan 1/10 daripada hasil panennya. Walaupun saat itu masa pancaklik. Dan 1/10 dari hasil panennya itu dikatakan dapat mengenyangkan 100 orang. Sekarang mari kita bermatematika sedikit. Kalau katakanlah
1/10 itu 10 karung. Di sini dikatakan 1 kantong semuanya, tapi kita akan mempermudah. 1/10 itu adalah 10 karung. Kalau 10 karung berarti hasil daripada panennya itu adalah 100 karung. Dan dia membawanya 10 karung kepada hamba Tuhan. Yang tinggal berarti 90 karung. Kalau sekali 10 karung dapat mengenyangkan 100 orang, maka 90 karung dapat mengenyangkan 9 kali 100 orang. Nah, katakanlah bahwa laki-laki ini mempunyai satu keluarga dengan 3 anak, menjadi 5 orang. Jadi, 100 dibagi 5 adalah 20. Sekarang, yang seharusnya dimakan 1 kali itu 100 orang, yang 10 itu boleh mengenyangkan 100 orang, sekarang yang 10 bisa mengenyangkan 20 kali makan 5 orang. Lalu berarti 90 karung yang sisa yang dia miliki sebenarnya hanya cukup untuk 180 kali makan. Ya. Yang 180 kali makan ini, katakanlah karena musim paceklik, mereka makan 1 kali dalam 1 hari. Totalnya, mereka hanya bisa makan maksimal selama 6 bulan. Namun saudara, orang yang tidak dikenal ini, yang tidak disebut namanya, tetapi Tuhan tidak melupakan dia. Dia disebut di sini. Dan dia melakukan firman Tuhan. Oleh ketaatannya, 100 orang makan. Yang ketiga adalah pelayan Elisa. Sang pelayan ini melihat jumlah jelai dan gandum yang di depannya. Dan melihat orang banyak. Dia bilang, mana mungkin mencukupi. Tetapi saat dia taat kepada tuannya, maka dia melihat kuasa Tuhan dinyatakan sesuai dengan yang difirmankan hamba Tuhan, dan sesuai dengan firman Tuhan sendiri yang didengar oleh hamba Tuhan itu. Kesimpulannya, saudara-saudara, Tuhan memelihara jemaatnya. Tuhan memelihara 100 orang akibat aksi dari 3 orang yang taat kepada Tuhan. Hamba Tuhan Elisa, orang yang berasal dari kota orang yang menyembah ilah lain, dan ketaatan seorang murid Nabi, pelayan Nabi. Catatan untuk kita. 1. Berilah kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan. Dengarlah suara Tuhan dan sendengkanlah telingamu kepada Tuhan. Jika kita sibuk hanya mendengar atau membaca di WhatsApp berita-berita tentang COVID, otomatis kita akan lemah, imun kita akan turun. Dan yang mempengaruhi pikiran kita hanyalah kecemasan dan ketakutan. Tetapi
mereka ini telah memilih untuk mendengar suara Tuhan. Taatlah pada atasan. Kesimpulannya, Tuhan memelihara kita. Tuhan menghendaki kita hidup sesuai dengan kepenuhannya. Kita diminta taat kepada Tuhan. Kembali kepada awal, sebagai bukti daripada pemeliharaan Tuhan di dalam hidup saya, yang juga merupakan salah satu pesan sponsor buat saya. Saudara, saya pergi ke sekolah Alkitab justru setelah saya menyelesaikan studi saya menjadi guru bahasa Inggris. Tetapi saat kami melayani ke daerah-daerah, waktu itu di Tanah Karo, di Medan, Tuhan menunjukkan kepada saya ladang yang begitu luas. Saya katakan, Tuhan, jika Engkau memanggil saya, maka cukupkan saya. Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya singkatkan. Sebagai anak bungsu yang sudah selesai studi, sebenarnya kerinduan saya adalah menyenangkan, membahagiakan orang tua saya. Tetapi saya terpaksa pamit kepada orang tua saya seperti Elisa, meninggalkan pekerjaan saya sebagai guru dan pergi ke sekolah Alkitab dengan berpegang kepada Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Selama 6 tahun saya studi di Jawa, saya disponsori oleh orang yang tidak saya kenal. Orang yang memberikan perpuluhannya untuk Tuhan. Kumpulan ibu-ibu di Medan. Dari situlah saya kuliah selama 6 tahun. Dan sampai sekarang, saudara-saudara, saya tidak berkekurangan. Saya diutus Tuhan ke Jerman. Saya melayani di kalangan mahasiswa selama 3 tahun. Banyak mahasiswa internasional ini sudah menjadi doktor-doktor di mana-mana. Melayani juga di mana-mana. Salah satu dari mahasiswa itu adalah suami saya. Dan suami saya sekarang menjadi pimpinan dari suatu yayasan atau institusi yang melayani untuk memproteksi orang dari pengajaran yang salah. Ya, tetapi beliau bekerja seperti Paulus. Sebagai engineer, dia tetap bekerja full time. Di samping itulah, dia juga bekerja full time untuk Tuhan. Kami melayani Tuhan di berbagai negara, selain di Indonesia, selain di Jerman selama 16 tahun, kemudian di China 3,5 tahun, di Thailand 2 tahun, dan suami saya sudah mengunjungi lebih daripada 50 negara oleh karena pekerjaannya. Tetapi setiap kali dia pergi ke satu negara, dia pasti menghubungi dahulu hamba Tuhan di negara itu, dan dia akan melayani di sana. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Kiranya segala kemuliaan kita kembalikan kepada Dia, taatlah kepada Dia, maka engkau akan mengalami sesuai dengan firman-Nya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari hamba-Nya, bahwa Allah kita adalah Allah yang memelihara umat-Nya dimanapun, kapanpun. Dia tetap setia memelihara kehidupan kita. Amin. Amin. Mari kita sambut dan camkan kebenaran firman Tuhan sebagai komitmen kita untuk menjadi pelaku firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bernyanyi, Ku Kan Terbang.
Kita mau katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan baru. Katakan bukan terbang. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi kita mengangkat pujian ini. Kita mau katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan bukan. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mengaku iman rasuli kita di hadapan Tuhan. Saya mengundang seluruh jemaat bangkit berdiri. Hendaklah setiap orang menyatakan pengakuan imannya kepada Tuhan. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom, selamat hari Minggu, Yahoo. Warta Resor 45 BNKP, Minggu, 25 Juli 2021. Yang pertama, yang melayani pemberitaan firman Tuhan kepada kita pada hari ini, Ibu Roslina Pobiko Ritonga STH. Beliau melayani di Evangelical Baptist Church, Geneva, Swiss. Status menikah, profesi misionaris. BPMR, Resor 45,
mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang telah diberikan pada hari ini. Kiranya pelayanan Ibu selanjutnya semakin diberkati dan menjadi berkat bagi semua orang. Kedua, tuan rumah pada ibadah Resor 45 hari ini oleh BNKP Jemaat Depok. Liturgos BPMR 45 yang dilayani oleh Bapak Pendeta Bebalazi Zega STH MTH. Pelayan lainnya dari BNKP Jemaat Depok. BPMR Resor 45 mengucapkan terima kasih kepada BNKP Jemaat Depok dan juga kepada seluruh pelayan yang telah ambil bagian pada pelaksanaan ibadah Resor 45 hari ini. Ketiga, persembahan pujian dari yang mewakili keluarga BPMR 45 oleh saudari kita Sylvie Mercy Ruth Sonia Lase SI.com. BPMR Resor 45 mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang telah diberikan. Dan juga kami mengucapkan selamat atas telah menyelesaikan kuliah S1-nya. Keempat, kelanjutan dari sidang majelis Resor 45 pada awal bulan Juli yang lalu. Tentang Resor 45 sebagai orang tua asuh bagi kedua anak almarhum Pendeta Elwarugu MTH. Telah kami kirimkan pembagian secara proporsional berjemaat ke seluruh jemaat dan juga tabel list yang dapat diisi oleh Bapak dan Ibu warga jemaat atau keluarga yang tergerak hati untuk membantu. Kelima, mari kita doakan terus yang menjadi precious di Resor 45. Kita mengharapkan figur perekat dan pemersatu buat kita di lingkungan Resor 45. Keenam, dihimbau kepada seluruh jemaat pada masa PPKM darurat ini untuk selalu mengikuti arahan dari pemerintah. Beribadah di rumah bagi zona merah dan virtual bagi yang lainnya. Demikian warta Resor 45 BNKP. Salam, salam sehat selalu, Yahoo. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah saatnya kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita akan mengangkat sebuah pujian di hadapan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Kita katakan hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu Saudara sekali lagi mengangkat pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Katakan hidup ini untuk melayani Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri.
Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menaikkan doa syafaat kita, saya mengundang seluruh jemaat bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Tak henti-hentinya kami bersyukur, berterima kasih untuk segala perbuatan-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami. Jika hari ini di Resor 45, seluruh jemaat-Mu boleh menaikkan pujian, meninggikan nama-Mu yang kudus, itu semata-mata hanya karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, pada saat ini kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di Resor 45. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang menolong mereka, berkati seluruh keluarga mereka, berkati seluruh pekerjaan mereka, usaha mereka, diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh pergumulan-pergumulan yang dialami oleh jemaat-Mu di Resor 45. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau yang mendengarkan setiap beban jeritan hati mereka. Mungkin ada di antara mereka yang sakit, yang mengalami beban hidup, yang mengalami pergumulan hidup oleh karena tidak ada pekerjaan. Atau mungkin saat ini ada yang sedang mencari pekerjaan. Mungkin saat ini juga Tuhan ada jemaat-Mu yang mengalami kekurangan kebutuhan hidup. Tapi lebih di tengah situasi yang sulit yang kami alami saat ini, ya Tuhan, kami mohon Engkau yang mendengarkan setiap pergumulan jemaat-Mu. Engkau yang menjawab setiap pergumulan jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh pimpinan-pimpinan jemaat, majelis-majelis jemaat di setiap jemaat yang ada di Resor 45. Kiranya Engkau yang memberkati mereka Tuhan, dalam menjalankan tugas pelayanan mereka di tengah-tengah jemaat-Mu. Kami berdoa juga untuk seluruh majelis Resor 45. Ya Bapa, Engkau yang memberkati, Engkau yang menolong. Bahkan kami berdoa juga untuk BPMR, yang menjalankan aktivitas kepemimpinan setiap hari. Ya Bapa, kiranya Tuhan yang menolong, sehingga pelayanan di Resor 45 boleh berjalan dengan baik. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk pergumulan kami khususnya di Resor 45, karena sampai saat ini belum ditempatkan prices definitif. Oleh karena itu kami mohon ya Tuhan, Engkau yang memberkati pimpinan kami di sinodal, sehingga bisa menempatkan pelayan yang tepat untuk di Resor 45 untuk memimpin resor ini. Terima kasih Tuhan,
Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk setiap program-program pelayanan. Kiranya Tuhan yang memberkati, sehingga setiap program pelayanan di Resor 45 boleh berjalan dan nama Tuhan dimuliakan. Secara khusus Tuhan, hari ini juga kami berdoa untuk BNKP Jemaat Depok yang telah menjadi tuan rumah, yang telah mempersiapkan ibadah ini. Ya Bapa, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menolong jemaat di BNKP Depok. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu Tuhan, yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu yang terus memakai hamba-Mu menjadi alat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ya Bapa, kiranya Engkau yang memberkati pimpinan negeri kami, bangsa kami, presiden kami. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat untuk memimpin bangsa ini. Terlebih di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini, yang terus mewabah di negeri kami. Ya Bapa, kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang saat ini terus dirawat, dan kami mohon Engkau yang memberkati mereka sehingga mereka boleh mengalami pemulihan. Dan kami mohon penghiburan bagi saudara-saudara kami yang mengalami duka. Kami berdoa untuk seluruh tenaga medis, Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini juga kami berdoa Tuhan, untuk setiap persembahan umat-Mu. Ya Bapa, Engkau yang menerima persembahan ini. Biarlah persembahan umat-Mu menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau melanjutkan karya-Mu, kasih-Mu dalam kehidupan umat-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami percaya bahwa Tuhan beserta dengan kami. Engkau terus memelihara hidup kami, sekarang sampai selamanya. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah di dalam damai sejahtera Allah, dan jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita sambut dengan pujian, kiranya Engkau memberkati aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga
kuasa kita tidak menimpa aku. Kita saat teduh sejenak. Selesai. BPMR 45 mengucapkan terima kasih kepada Jemaat BNKP Depok yang telah mempersiapkan seluruh rangkaian pelayanan ini. Kiranya Tuhan yang memberkati. BPMR mengucapkan selamat hari Minggu. Shalom. Shalom. Yahoo. Yahoo.